Welcome back to my channel at Dr. Mats. Ya, di video ini kita akan bahas tentang bagaimana mengatasi jerawat mulai dari tingkat keparahannya. Di video ini sebelumnya saya akan bahas tentang bagaimana mengatasi jerawat. Saya review sebentar sebenarnya apa itu jerawat. Ada banyak definisi, saya kasih beberapa share poin-poin yang paling penting. Satu adalah jerawat merupakan sebuah kelainan kulit dengan multifaktorial penyebabnya. Artinya apa? Nggak cuma satu faktor. Banyak orang menganggap bahwa jerawat cuma satu faktor. Tidak. Jerawat adalah karena multifaktorial. Faktor fisik, faktor psikis, faktor kosmetik, faktor luar, dan lain-lain. Secara umum kita bagi menjadi dua, internal dan eksternal. Internal artinya dari dalam, ada banyak sekali penyebabnya, salah satunya dari hormon, genetik, kemudian pola hidupnya, pola makan, pola pikir, dan eksternal adalah faktor luar. Jadi hal yang harus diperhatikan adalah bahwa jerawat ini merupakan sebuah penyakit dengan multifaktorial. Yang ditandai dengan apa? Ada papul, ada pustul, ada nodul, ada yang jerawat, tergantung tingkat keparahannya. Yang kedua adalah baru kita belajar tentang klasifikasi. Ada banyak proses klasifikasi bermacam-macam. Kalau saya pakai yang sangat sederhana, tidak berdasarkan karena berdasarkan ilmu di kulit, itu ada beberapa grade-nya. Ya, tapi kalau saya kasih yang sangat sederhana. Yang pertama adalah klasifikasi jerawat ringan. Kapan dikatakan jerawat itu ringan? Satu, kalau saya melihat adalah ada ciri subjektif yang memang di textbook yang lain tidak ada. Tapi kalau saya bilang, karena apa? Jerawat itu masalah persepsi. Ada orang yang menganggap jerawat satu adalah biasa aja. Ada yang jerawat satu itu ramenya minta ampun. Karena itu ada faktor subjektif di sini. Ringan itu biasanya orangnya biasa-biasa aja, nggak terlalu bermasalah. Terus secara fisik yang muncul adalah jerawat yang kecil-kecil. Ya, dan ini tidak sampai seluruh wajah dan tidak terlalu kemerahan. Ya, kan kalaupun ada satu jerawat yang radang, cuma satu, itu saya anggapnya ringan. Dan apalagi kalau itu tidak mengganggu, cuma satu ya. Jadi seperti itu. Jerawat ringan adalah keluhan subjektifnya, orang itu merasa biasa-biasa saja. Fisiknya dia muncul jerawat satu-satu. Ada yang nodul mungkin ya, ada yang kista, bulat doang. Tanpa disertai secara keseluruhan dan tanpa disertai jerawat di area lain, terutama daerah punggung, daerah tangan, dan lain-lain. Itu adalah jerawat tipe ringan. Yang kedua adalah jerawat tipe sedang. Yang di sini sudah mulai ada beberapa fase. Ada yang radang, ada yang kecil, ada yang beruntus, dan juga sudah disertai area yang lain. Ada di sini, ada di leher, ada di punggung. Dan keluhan subjektifnya adalah pasien sudah merasa mengganggu. Dan ketiga adalah jerawat yang berat. Secara psikis, pasien sudah sangat-sangat terganggu, malu, nggak percaya diri. Dan keluhan fisik, kita bedakan berdasarkan adalah sudah ada semua fase, hampir seluruh wajah, mungkin lebih dari 50% 60%, ada juga daerah punggung, disertai kemerahan, dan juga dia memiliki proses iritasi. Saya disclaimer bahwa klasifikasi ini saya tidak berdasarkan textbook, ini saya berdasarkan empiris agar mudah teman-teman pahami. Dan tidak ada satu textbook pun yang mengklasifikasikan jerawat berdasarkan keluhan subjektif. Kenapa saya melakukan seperti itu? Karena memang jerawat is about psikis dan bagaimana persepsi. Karena itu saya masukkan keluhannya ada subjektif dan juga adalah secara fisiknya. Oke, nah sekarang bagaimana dok terapinya? Nah, kenapa saya bedakan dua hal, fisik dan psikis? Pada beberapa yang dia berat, dia jujur dia membutuhkan terapi psikis. Karena itu saya adalah seorang praktisi hipnoterapi bersekitar 17 tahun, seorang akupunturis juga dan naturalis, sehingga saya melihat menganggap bahwa penyakit itu kita nggak bisa pisahkan antara fisiknya dan antara psikisnya. Yang ringan itu cukup, facial masih oke, pakai krim-krim masih oke, peeling juga masih oke. Yang mulai sedang, ini sudah mulai proses peelingnya lebih tinggi lagi. Kita mulai pakai salicyl yang dosisnya lebih tinggi. Kita bisa pakai, kalau saya suka pakainya black acetic peel, udah kombinasi. Ada juga beberapa yang pakai Jessner, ada juga beberapa pakai peeling yang lebih tinggi daripada yang sebelumnya. Kemudian pasti kalau saya pakai akupuntur untuk jerawat-jerawat yang sudah mulai besar. Ada juga yang menggunakan suntik acne injeksi, dan juga ada juga menggunakan sinar PDT. Dan kalau mau cepat, biasanya kita pakai laser. Kemudian yang ketiga, nah yang berat, itu biasanya pasti saya pasti akupuntur, pasti hipnoterapi, penggunaan krim topikal, pasti menggunakan juga pola hidup dari awal itu harus sudah mulai dirubah dari fase yang ringan. Kemudian juga pasti laser. Lasernya pun mungkin bisa seminggu 2 kali.
atau seminggu 1 kali. Laser yang kita pakai adalah laser Cure, biasanya laser tipikal dengan panjang gelombang 1450. Kenapa? Karena dengan panjang gelombang tersebut itu dapat masuk ke kelenjar sebum dan menghancurkan dari P. agnes bakteri. Jadi seperti itu polanya. Saya disclaimer bahwa saya ini adalah berdasarkan faktor empiris, bukan berdasarkan textbook dan lain-lain, agar teman-teman memahami jerawat itu lebih mudah. Oke, salam saya Dr. Mats. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.